Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Limda Sampang atau bisa kita kenal Lembaga Ittihadul Mubalighin Daerah Sampang, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita telah kedatangan tamu spesial dari daerah Kedungdung. Beliau adalah Kiai Haji Lukmanul Hakim, tamatan Lirboyo tahun 2014. Yang mana beliau ini termasuk Ketua RMI MWC Kedungdung dan tim dakwah PCMDS Rijalul Ansor. Dan yang terakhir beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Taswirul Afkar, termasuk kiai muda di Kedungdung. Lebih tepatnya khotim. Oh, gitu. Insya Allah beliau ini adalah pengasuh muda di Kedungdung. Langsung saja kita pada malam hari ini kita akan mengutarakan konsep topik nyare malam. Mungkin langsung saja kami akan menanyakan kepada beliau, tradisi nyare malam maksudnya Kak Dinto kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman kami, saudara Ainul Yakin. Pertama, kita harus mengetahui apa tujuan dan maksud dari puasa itu sendiri. Mengingat tema yang ingin didiskusikan itu adalah tentang nyare malam, yang notabene ini merupakan budaya ketika saat bulan Ramadan. Bermula dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu selain merupakan kewajiban dari Allah untuk hambanya, ada pesan dan hikmah yang bermanfaat untuk hambanya, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Yang semula mungkin kita sebagai umat Islam terlalu banyak berbuat dosa. Dengan bulan Ramadan ini kita berpuasa, bisa sedikit demi sedikit memperbaiki diri sehingga menata kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian dari puasa itu sendiri, dalam kutub Turath yang dikaji dalam pondok pesantren, itu puasa itu ada 3 tingkatan, Mas Ainul. Pertama, puasa itu ada yang dikenal dengan shaumul khusus atau shaumul umum pertama. Yang kedua adalah shaumul khusus. Yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Begitu ya. Berarti untuk tingkatan berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umum, shaumul khusus, dan shaumi khususil khusus. Betul sekali. Betul sekali. Kalau sedikit saya gambarkan, kalau shaumul khusus, shaumul umum itu saya gambarkan itu level terendah. Ya mungkin sederhananya adalah puasa yang hanya menahan diri dari setiap hal yang bisa membatalkan puasa, ya, seperti menghindar dari makan, minum, dan seterusnya. Level yang agak lebih tinggi sedikit itu dibahasakan shaumul khusus, yaitu adalah puasa yang menitik beratkan agar tidak menghilangkan pahala puasa. Nah, menghindar dari segala hal-hal yang diharamkan, semisal pacaran atau
ghibah dan seterusnya. Berarti Itu seakan-akan puasa yang kedua niki lebih menjaga ke hati. untuk lebih tepatnya ke sana. Yang terakhir adalah yang paling tinggi, yaitu somu khususil khusus. Itu sedikit tentang puasa. Kemudian apa pertanyaannya tadi yang pertama? Tradisi nyareh malam ini maksudnya apa? Pertama begini, setelah kita mengetahui bahwa apa tujuan dan maksud dari puasa, ya kan? Kemudian ada sedikit budaya yang mungkin ini ada hanya di bumi Nusantara yang kita cintai ini, yaitu istilahnya nyare malam. Kalau istilah orang Madura, kalau istilah di luar daerah itu distilahkan ngabuburit, ya, ngabuburit. Ngabuburit ini sebetulnya adalah semacam tradisi setempat atau di Indonesia begitu. Pada intinya ngabuburit itu yang saya tahu itu adalah berawal dari kata burit. Burit. Burit itu artinya adalah menjelang malam. Burit itu bahasa Sunda. Kemudian Sunda itu biasanya kata diawali dengan nga, kemudian bunya ditambah lagi, jadilah istilah ngabuburit. Ngabuburit. Oh, berarti bahasa ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda. Sunda, Burit. burit yang memiliki arti menjelang malam. Menjelang malam. Iya, iya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ngabuburit atau dalam istilah Madura itu adalah nyare malam. Itu hanya sekedar budaya, ya kan? Tidak ditemukan sejauh ini apakah ada dasar tertentu atau semacamnya, belum ditemukan. Ya, terima kasih. Berarti nyari malam niku hanya tradisi. Kemudian langsung bagaimana menurut pandangan fikih terkait tradisi nyari malam tadi? Kalau dikaitkan dengan hukum agama, istilah ngabuburit itu melihat dari nuansa ngabuburit itu sendiri yang sangat variatif begitu ya. Ya kan? Mungkin kalau orang-orang sepuh atau golongan orang yang senang ibadah itu biasanya ngabuburit itu dengan mengaji, atau para ulama dengan mulang kitab, atau bahkan seperti Masyayikh Lirboyo sendiri kalau pas menjelang puasa itu ada kajian Dalailul Khairat, itu ngabuburit dengan artian menunggu datangnya berbuka dengan kegiatan-kegiatan. Oh, berarti ngabuburit niku bukan spesifik untuk yang kita ketahui di jalan-jalan bermotor. Wah, bukan. Itu hanya sebagian orang atau pemuda milenial akhir-akhir ini ya yang punya istilah ngabuburit itu dengan apa, jalan-jalan atau pergi ke tempat keramaian atau ke pasar-pasar, ya kan, itu dimaksudkan ngabuburit. Padahal oleh mereka ngabuburit itu ya hanya menunggu malam. Diisi dengan apa ya tergantung pribadi masing-masing. Namun karena ini bisa berkaitan dengan hukum, kita tentunya sebagai kaum bersarung, maka tentunya mengisi ngabuburit ini dengan hal-hal yang positif. Kenapa demikian? Karena kembali pada apa yang saya ungkapkan tadi, puasa itu, ya kan? Selain merupakan kewajiban, tentunya mengharapkan pahala, kan begitu kan? Mengharapkan pahala. Jadi bagaimana ngabuburit ini kita isi dengan hal-hal yang positif agar pahala kita berpuasa itu tidak hilang, tidak hangus, tidak zong, gampangannya begitu ya. Ya, semisal kita isi dengan ngaji kitab, atau yang lebih sederhana kita gunakan istilah ngabuburit ini dengan bersilaturahim dan seterusnya. Mungkin begitu. Berarti yang kami simpulkan,
nyari malam ini atau ngabuburit ini bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Betul. Kemudian, Karena begini. Kenapa? Karena ada sedawuh Kanjeng Nabi yang mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu memberi wanti-wanti agar momen berpuasa ini tidak hanya kita itu hanya merasakan lapar, ya kan? Akan tetapi bagaimana puasa kita ini akan ada pahala yang bisa kita petik nantinya. Karena Rasulullah itu menggambarkan banyak orang yang berpuasa itu yang didapat hanya lapar saja, ya kan? Imam Ghazali menggambarkan orang yang puasanya itu hanya lapar, yaitu kalau berpuasa dia itu tidak menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu dari makanan atau sikap atau sejenisnya. Kalau umpamanya ngabuburit ini digunakan dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama, akhirnya kan yang sejak pagi dia itu menahan lapar kan dirusak nantinya ketika di akhir-akhir puasa, kan eman-eman begitu Mas. Berarti masih sejalur dengan puasa yang terbagi menjadi 3 itu. Nah, betul sekali. Yang sehingga kita itu mengoptimalkan dan berusaha semaksimal mungkin supaya puasa kita itu bisa khusus gitu. Lah, ya setidaknya begitu. Bisa khusus. Nah, kan eman-eman biar kita itu berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya kita dianggap telah melakukan kewajiban, akan tetapi ada imbalan pahala yang bisa kita harapkan gitu. Mungkin yang terakhir, apakah tradisi yang berlaku di masyarakat ini sudah benar atau malah salah? Tradisi ngabuburit dengan keluyuran, begitu ya. Oh, gitu. Ya kalau tergantung orangnya sih. Tergantung cara dia mengerjakan ngabuburitnya bagaimana. Nah, begitulah. Contohnya begini. Kalau umpamanya kita yang masih terbilang muda begitu ya kan. Nah, kita jalan-jalan ya kan. Misalkan ke persawahan atau ke pegunungan atau sejenisnya. Itu dimaksudkan ngabuburit, tapi selain itu dia itu bukan hanya jalan-jalan. Akan tetapi at-tafakkur fi masnu'atillah, merenung betapa indahnya makhluk ciptaan Allah, ya kan? Kemudian ketika dia itu pergi ke sawah, kemudian melihat apa tanaman itu baik dan semacamnya, ini kan merasakan bahwa alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah yang berupa curahan haji hujan, kan gitu loh. Itu kalau jalan-jalan ngabuburit diisi dengan hal yang semacam itu. Bungkusannya memang jalan-jalan, akan tetapi isinya hal yang positif. Saya pikir ini positif, saya pikir begitu ya kan. Tapi kalau umpamanya ngabuburit dimaksudkan hanya keluyuran, ugal-ugalan di jalan, itu saya dapat mengganggu pengguna jalan, ya kan. Kemudian baik dari kebisingan atau dari kegunaan dari fasilitas umum jalan raya dan semacamnya, itu kurang baik saya pikir. Makanya saya kembali pada apa yang saya umpamkan di depan, ngabuburit ini adalah sebuah budaya, ya kan. Kemudian ini akan menjadi baik kalau isinya adalah baik. Kalau umpamanya isinya tidak baik, malah umpamanya melanggar dengan ajaran agama, setidaknya jadi penyebab hilangnya pahala, ini tentunya tidak baik karena akan menyebabkan hilangnya pahala puasa yang tentunya menjadi idaman setiap orang yang berpuasa. Begitu. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari beliau ada pesan-pesan untuk pemirsa-pemirsa yang melihat kita. Oh ya, untuk edisi closing begitu ya, ada dua pesan yang mungkin ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa. Pertama, ada dawuh dari Imam Hasan Basri mengatakan, innallaha ja'ala syahra Ramadan mitmaran li khalqihi yastabiquna fihi bita'ati. Artinya bulan puasa ini merupakan bank kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya, sehingga hambanya itu, kita selaku hambanya ini bisa berlomba-lomba untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala ibadah di bulan Ramadan ini. Itu pertama. Kemudian dawuh Gusti Kanjeng Nabi mengatakan, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha bima yanbaghi lahu ayyatahaffadha kaffara ma qablahu. Kanjeng Nabi itu dawuh, ini dikutip oleh Syekh Hasan Masyad dalam kitab Is'afu Ahlil Iman biwadha'ifi Ramadan. Di sana beliau mengatakan, Rasulullah pernah dawuh, barang siapa berpuasa kemudian dia menjaga batasan-batasan dalam puasa itu sendiri, lalu dia itu menjaga diri dari hal-hal yang harus dijaga, semisal dari berbuat hal-hal yang dilarang agama atau bisa menghilangkan pahala puasa, ya kan? Maka puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa menghapus segala dosa tahun sebelumnya. Nah, oleh sebab itu di momen kesempatan kali ini saya menghimbau, mari adanya puasa Ramadan tahun ini dijadikan sebuah momentum. Satu, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk juga dalam ngabuburit dan seterusnya. Yang kedua, mari kita tetap menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama, tak terkecuali hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, karena ini bisa menjadikan kita menghapus segala dosa-dosa yang telah ia perbuat sebelumnya. Mungkin itu dari kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.